Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Oke teman-teman ya, jadi pada video kali ini saya akan mencoba menanggapi ya melalui judul video kali ini. Saya akan berbagi sebuah judul video bahwasanya P2 dan P3 itu nantinya itu akan dites CHAT BKN. Tapi ingat, soalnya soal observasi. Kenapa seperti itu? Karena P2 dan P3 itu masuk dalam pelamar kebutuhan khusus. Jadi ada keistimewaan tersendiri. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, P2 dan P3 atau guru honorer negeri dengan THK 2, penentu kelulusannya itu hanya didasarkan dari perankingan nilai berdasarkan ranking terbaik dari hasil tes CHAT BKN dengan soal observasi. Kemudian yang ketiga, peringkat terbaik penentu kelulusan P2 dan P3 itu tidak menggunakan nilai ambang batas. Nah, jadi kalau tidak menggunakan nilai ambang batas, berarti nanti P2 dan P3 soalnya itu akan berbeda dengan pelamar umum. Nah, jadi sudah terjawab ya. Di sini ada yang menghina admin, bahkan dia katakan saya sebar berita bohong. Ya, jangan begitulah teman-teman ya. Makanya nonton dulu video ini sampai selesai teman-teman sekalian ya. Oke, kita langsung ke sini teman-teman ya. Teman-teman perlu ketahui tiga kabar baik ya untuk P2 dan P3 sebenarnya ya, atau THK 2 dengan guru honorer negeri. Tiga kabar gembira yang ingin saya sampaikan berdasarkan informasi dari Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023. Yang pertama, kabar gembira yang pertama, P2 dan P3 itu disebut THK 2 dan guru honorer negeri dengan masa kerja 3 tahun ke atas. Itu masuk dalam prioritas 2, 3 untuk diangkat menjadi ASN P3K tahun 2023 setelah penempatan guru lulus PG. Itu yang pertama. Itu ya, catat ya, yang pertama. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, honorer K2 atau guru K2 dengan guru non ASN atau guru negeri, atau kita singkat saja P2 dan P3, penentu kelulusannya itu nanti akan dites menggunakan tes CHAT BKN, tapi soalnya soal observasi. Nah, bukan soal pelamar umum. Itu yang kedua. Yang ketiga, penentu kelulusan P2 dan P3 itu tidak menggunakan nilai ambang batas yang ada pada Kemenpan RB nomor 649. Karena P2 dan P3 tidak menggunakan passing grade, tidak menggunakan nilai ambang batas, penentu kelulusannya itu hanya berdasarkan nilai terbaik. Maka secara otomatis P2 dan P3 tidak akan dites CHAT BKN seperti pelamar umum, tapi nantinya akan dites CHAT BKN tapi menggunakan soal observasi. Kenapa? Karena soal observasi itu tidak menggunakan passing grade. Nah, adakah buktinya sehingga admin mengatakan itu? Periksa diktum ke-31 dan 32 teman-teman ya. Nah, ini dia di paling terakhir sekali. Ini dia. Nah, di sini ya. Ini diktum ke-31. Kalian perhatikan di sini. Diktum ke-31 Bapak Ibu ya. Di sini katakan pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Nah, jika nilai Bapak Ibu terbaik pada soal tes CHAT BKN, maka Bapak Ibu itu akan lulus disesuaikan dengan kebutuhan jabatan yang dilamar. Ini untuk pelamar kebutuhan khusus. Nah, sedangkan dalam pelamar kebutuhan khusus itu termasuk P2 dan P3 Bapak Ibu. Nah, sedangkan di sini dijelaskan di diktum ke-32, pelamar pada kebutuhan umum. Jadi pelamar umum ya, dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas. Nah, dan berperingkat terbaik
pada lowongan jabatan yang dilamar. Itu penentu kelulusannya. Jadi kalau pelamar umum itu menggunakan passing grade. Karena pelamar umum menggunakan passing grade, berarti nanti soal tes catnya itu adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural. Sedangkan P2 dan P3 atau pelamar pada kebutuhan khusus, penentu kelulusannya itu tidak menggunakan nilai ambang batas, tidak menggunakan passing grade, maka soalnya nanti bukan soal kompetensi teknis, tapi soal cat observasi. Memang tidak disebutkan di sini, tapi kalian harus pahami diktum berapa ya? Diktum ke-31 dan diktum ke-32. Coba diperhatikan ya. Perbedaan mendasarnya itu ada di bagian sini, teman-teman ya. Nah, jadi kalau pelamar umum itu pakai nilai ambang batas, pakai passing grade. Sedangkan pelamar pada kebutuhan khusus termasuk P1, P2, P3, penentu kelulusannya itu apabila berperingkat terbaik, tidak menggunakan nilai ambang batas. Di sini di diktum ke-31 tidak ada tertulis nilai ambang batas, tidak ada tertulis nilai passing grade. Nah, percaya deh sama saya teman-teman ya. Jadi logikanya seperti itu ya. Logikanya seperti itu Bapak Ibu guru yang terhormat ya. Jadi sudah fix ya bahwasanya pelamar P2 dan P3 itu nantinya soal-soal tes catnya itu adalah cat observasi. Tapi tes catnya adalah BKN. Penentu kelulusannya berperingkat terbaik Bapak Ibu ya. Sedangkan kalau pelamar umum nanti dinyatakan lulus apabila memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan dilamar. Nah, jadi sudah fix ini berdasarkan Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Oke, mantap jiwa ya. Nah, sebenarnya sudah sejak dulu ya admin menjelaskan seperti itu teman-teman ya. Di sini kita lihat ya mekanisme seleksi menggunakan CAT ya. Untuk THK2 materi kompetensinya itu merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru teman-teman ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku Bapak Ibu ya. Sedangkan kalau pelamar umum, materi kompetensinya itu terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Logika seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi final 1000% ya Bapak Ibu guru ya, bahwa P2 dan P3 atau THK2 dan guru honorer negeri tidak menggunakan passing grade di P3K Guru 2023. Dan tes catnya itu adalah observasi. Sedangkan pelamar umum menggunakan nilai ambang batas atau menggunakan passing grade. Tes catnya itu adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya terkait dengan informasi ini. Ini berdasarkan bahan rakor lagi teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian sebelumnya saya sudah mendapatkan informasi dari FGP PNS ya, bahwa di sini disebutkan untuk guru lulus PG 2021 itu langsung penempatan Bapak Ibu ya, jika Pemdanya membuka formasi. Jadi aman ya untuk guru PG. Nah, ini lagi saya jawab lagi yang mengenai tes cat untuk P2 dan P3. Di sini sudah sangat jelas juga teman-teman ya. Guru K2 kemudian guru honorer negeri itu disebut guru khusus. Nah, itu disebut guru khusus Bapak Ibu ya, karena diutamakan untuk mendapatkan penempatan setelah yang PG selesai. Ingat, P2 dan P3 tes cat observasi. Nah, jadi P2 dan P3 itu tes cat observasi, kemudian tidak punya nilai ambang batas. Karena meskipun kecil nilainya, itu Bapak Ibu tetap diangkat jika masih ada kuota P3K setelah penempatan guru lulus PG. Jadi ini sangat menguntungkan bagi P2 dan P3 karena Bapak Ibu tidak terlalu terbebani dengan nilai ambang batas ya. Oke, penentu kelulusan Bapak Ibu guru P2 dan P3 adalah nilai terbaik, nilai ranking ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.